Ada, tunjukkan sama Ya, saya. memang. Mana? Kalian mengakui bahwa Ayatnya mana ayat? sebagai Rob dan Allah juga. Ayatnya mana? Berarti Nabi Muhammad Rob di kalian Al-Quran dua. itu di mana Rob ayatnya? kalian memang dua. Ayatnya mana? Buktikan. Rob kalian dua. Iya, ayatnya mana? Walaupun ditulis Allah. Bang, Anda bisa Allah. diskusi atau kayak gimana, Ya, Bang? saya. Atau Anda mau saya mute dulu gini. Coba kita itu diskusi, semua argumentasi itu dibuktikan. Sekarang mana? Di Al-Qur'an Nabi Muhammad itu Rob. Tunjukkan sama saya. Kan saya sudah bilang tadi, Bang. Saya cuman kan sebelum saya debat sama Abang, saya katakan, saya bilang tadi, saya cuman lihat di sosmed. Apakah benar saya mengatakan begitu? Makanya Bang, nggak ada. Artinya gini, kalau Anda melihat kabar seperti itu lalu Anda tanyakan, nggak perlu Anda memaksakan ngotot gitu setelah dijawab. Artinya kan apa? Oh, ternyata Anda paham yang beredar itu ternyata salah, kan kayak gitu. Jadikan hal yang positif gitu, bukan Anda ngotot. Kalau Anda ngotot pasti saya yang meminta di mana yang Anda katakan itu. Pasti itu. Karena apa? Saya mempelajari Al-Quran sejak kecil, nggak ada Nabi Muhammad itu Rob. Pak Yusuf. Ya. Kenapa ya gambar Bapak agak terkancing di kamera di HP saya? Gimana ini? Saya Ada mungkin di situ. Coba gimana? Tapi di lain suara tetap Bapak jelas ya dengar sini. di lain tetap nih ya teman-teman ya. Kelihatan kan saya teman-teman ya. Nah, Tuh lihat kau komentar, kelihatan nggak saya? Ketutup nggak kamera saya? Jelas kata teman-teman. Berarti Serius. jaringan Anda itu nggak bagus itu Bang. Ya, ada kemungkinan. Ya. Tapi kita kasih ini yang bagus-bagus. Saya tidak ada penekanan apa-apa sama Bapak kan Pak ya? Ya nggak apa-apa gitu. Kan, cuma tanya saja. Artinya kan Anda sudah tahu ya kan, kita luruskan yang syubhat-syubhat kayak gitu, maksudnya yang tidak jelas seperti itu, tanyakan kepada yang tahu atau orang langsung gitu loh Bang. Kalau Anda sudah tahu itu kabar burung dan Anda tidak punya materinya, Anda perlu ngotot. Karena apa? Saya kasih tahu Abang, nggak ada di Al-Quran kami itu Nabi Muhammad disebut Rob, nggak ada. Nabi Muhammad itu pun cuma 4 kali disebutkan di Al-Quran Bang. Iya. Itu jangan termakan edis. Anda mohon maaf banget nih Bang ya, Kristen yang menonton edis bukan tambah pintar, tapi tambah Bang. Aduh botol Bang. Iya serius gitu. Jadi saya bukan itu maksud saya. Saya bilang tadi, saya kan tidak ada maksud untuk saya kan cuma menanyakan. Ya nggak apa-apa. Bukan rasa ingin tahu yang sebenarnya. Itu maksud saya, agar supaya ketika kita, saya juga kan punya keluarga dari Muslim gitu, agar supaya ketika takut jangan saya sampai salah ngomong atau bagaimana, itu maksud saya. Iya nggak benar itu Bang, lebih baik kita belajar gitu. Saya hargai kayak gitu Bang, mau yang penting kan kita terima jawaban, nggak ngotot kalau udah dijelaskan gitu. Ya, saya kan udah nggak ngotot lagi nih Bang. Saya sudah nggak ngotot lagi tentang itu. Jadi itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa Bang. Oke. Kita jalankan lah kan saja. Keyakinan kita masing-masing begitu kan, begitu rasa Bang. toleransi. Kalau Kak gini Bang, saran saya ya, kalau Anda Kristen yang baik, saya rasa nggak usah ikuti edis Bang. Memperdebatkan atau mempermasalahkan, sementara dalam keyakinan kita masing-masing ya, kita punya keyakinan kita masing-masing kan, bukan Abang ya, bukan Pak Yusuf yang ingin menyelamatkan saya kan, begitu juga dengan saya tidak berhak menyelamatkan Bang. Pak Yusuf. Suara saya ada nggak terdengar di situ? Keyakinan ya ada ya, ini sudah bagus Bang, bagus. Delay ya teman-teman, jauh banget ya delaynya. Sudah. Ya ada.
delay. Jaringan abang tuh kayaknya macet lagi. Nah, makanya perbaiki jaringan dulu bang. Oh, iya. Ditolong bisa minta naik lagi nanti kalau udah bagus. Delaynya jauh banget bang. Anda ngomongnya aja telat di sini. Gambar Anda juga ngadat-ngadat gitu. Ya. Ya, sudah bagus ya bang, bagus. Gambar Anda ngadat-ngadat bang. Enggak? Iya kak? Iya, suara saya telat masuk ke tempat iya. Anda. Bentar, bang. Terus gambar Anda juga ngadat-ngadat. Aduh, abang parah bang jaringannya itu. Abang saya turunin dulu bang ya. Mohon maaf gitu, diperbaiki dulu bang jaringannya. Parah banget itu bang, jauh banget delaynya masalahnya. Jauh banget delaynya. Sabar. Ngotot ya. Ya. Ngotot ya. Kalau kalian ngotot saya juga ngotot, bisa juga kan saya ya. Oke ya teman-teman, ada 17.500 di TikTok ya penontonnya, dan ada 569 di YouTube. Terima kasih ya. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan menaikkan Kristen yang lainnya, iklan 2 menit. Saya mau umumkan ya teman-teman semuanya bahwa kita mengumpulkan donasi mushaf Al-Quran. Kemarin masuk uangnya sekitar 700.000 rupiah ya. Gitu, 700.000 rupiah. Jadi saldonya 2 juta ke atas sudah selama 3 hari gitu ya. Jika teman-teman Bapak Ibu ingin ikut beramal jariah untuk membelikan mushaf Al-Quran, untuk memelihara Al-Quran dan hafalan Quran di pesantren di seluruh Indonesia, kita akan membelikan mushaf gratis untuk adik-adik kita para penghafal Al-Quran ya. Teman-teman semuanya bisa kita untuk beramal jariah di nomor bank yang saya sematkan ini ya. Nih banknya Bank BSI ya teman-teman. Nanti nomor WhatsApp konfirmasinya ya bisa saya sematkan juga setelah ini. Ini ya nama banknya Bank BSI itu ya. Oke. Yang bening belum. Sabar napa? Yang bening. Aduh. Nih yang teman-teman yang di YouTube ya saya sematkan juga banknya Bank BSI teman-teman. Ini untuk yang Agustus penyaluran September gitu ya teman-teman ya, kita pakai Bank BSI gitu ya. Nih kalau yang Agustus sudah disalurkan teman-teman, cuma belum nyampe gitu ke Ponpesnya, makanya kita lagi nunggu. Tuh teman-teman yang di YouTube ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. 73073232208. Oke. Nah, untuk masalah di mana konfirmasinya, silahkan langsung ke nomor dana saya atau ke WhatsApp saya ya. Ini juga nomor dana, atau Anda meminta rekening yang lain ya. Rekening yang lain selain BSI juga ada di 0821 ya. Bentar. Sabar ya teman-teman. Aduh. Salah pencet saya. 56568866. Tuh ya. Astagfirullah. Tuh. Oke? Tuh. Kagak usah ya minta naik. Ya naikin saya. Kau minta naik, saya naikin sesuai giliran. Kenapa? Emang siapa kau kan kayak gitu? Kalau kau mau diskusi minta naik gitu, tunggu gilirannya. Ngapain kor-kor di bawah minta naik, naikin saya apa? Gak jelas. Oke? Udah 26 detik lagi kita akan lanjut diskusi ya. Saya nggak akan tulik yang di ini, yang di kolom komentar. Saya akan angkat yang meminta naik, yang antri. Ngapain saya urusin narik dari kolom komentar? Nggak mungkin. Gitu. Udah?
Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya, sabar ya teman-teman. Namanya cewek cantik. Macam-macam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Saya Kristen. Oh, Kristen. Open kan dulu lah. Ya. Oke, saya Om Kenyang. Bentar, saya Om Ken. Oke, Mbak. Ya, Anda Kristen. Baik, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya mau bertanya, ini apamu ini, akunmu ini Tuhan bukan yang digantung. Apa artinya? Iya, di dalam ayat Al-Qur'an kan kayak gini berbunyi. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Artinya apa itu? Artinya ya kalaunya ada Tuhan yang digantung, bukan Tuhan gitu. Kenapa kamu bilang begitu? Nah, karena ayatnya memang seperti itu. Oke. Jadi sekarang Tuhan kalian siapa? Oh, kalau di dalam agama Islam, Allahus Samad, Allah gitu. Ya, tempat bergantung seluruh makhluk. Oke. Sekarang saya bisa bertanya. Oh, silakan. Jadi tadi kamu tadi kamu bilang itu babi itu haram. Dari segi mana babi itu haram? Dari kitab Kristen. Dari kitab Kristen itu tidak ada haram. Dengar ya. Di Al-Quran itu tidak ada haram. Iya. Inilah ya, Bu. Inilah Anda ya beragama tapi malas baca kitabnya. Nih ya. Nih. Nih, nih. Kok Ibu baca dulu. Nih kitab Ibu nih, baca dulu sendiri ya. Nah, kamu baca dulu, nih. Baca. Ibu yang baca. Kamu baca aja. Jangan males baca kitabnya sendiri itu. Baca kitabnya sendiri coba. Benar. Di Alkitab kami itu tidak ada haram. Ngerti? Ya ini dibaca dulu, nggak usah ngotot ya. Yang itu. Ini apa ini? Ini apa nih? Tunjukkan itu. Aduh. Kamu ketik itu, yang kamu ketik. Kau ada-adakan di situ di. Kau ada-adakan. Baik, saya tunjukkan di sini ya. Nih ya. Tunjukkan. Oke. Itu bacanya Alkitab. Oke. Ya, sebentar saya bukakan ya. Ya, bukakan silakan. P-nya ya. Itulah. Teman-teman ya. Sabar. Nih. Bunyinya di mana itu? Makanya rajin-rajin baca kitab sendiri gitu, biar tahu. Ya, jangan imani saja. Nih. Karena kamu bilang itu babi itu. Nih. Iya nih saya bukakan ya. Nih. Nah, bentar. Nih. Oke, tentang babi, oke? Halo? Iya. Nih, babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, ya, memamah biak. Daging binatang itu jangan kamu makan, atau sentuh bangkainya, semuanya itu najis bagimu. Tuh. Jangan kamu makan, kata kitab Anda, haram. Itu tidak ada haram. Semua binatang itu ciptaan Tuhan. Ini kitab Anda. Ngerti kamu? Itu yang kamu ada-adakan itu. Loh, ini kitab Anda ini. Iya, kalau kitab kami itu di perjanjian lama itu tidak ada. Ngerti kamu?
Itu Buka yang kamu kitab Anda tuh. tunjuk aja Tuh. Nih ya teman-teman ya. Ini kitabnya ya. Nah, nih ya. Baca sendiri. Baca Babi juga sendiri, najis kamu. tuh. Tidak ada babi kalau sama kami itu haram, ngerti? Nah, lalu kitab Anda salah gitu. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan, paham kamu? Iya, berarti kitab Anda ini salah. Itu yang kamu ketik-ketik itu, ngerti kau? Kau ketik-ketik itu. Apa yang saya ketik ini kitab Anda. Belilah baca. Itu tidak ada. Ini baca, beli dan baca kitab Anda ya. Kamu mengada-ngada kamu. Loh, saya dituduh teman-teman. Kamu mengada-ngada. Tulisannya di kitab dia, malah saya yang dituduh. Aneh. Tidak ada itu, paham kau? Ini apa nih baca? Coba baca. Kamu lihat aja nanti Ini apa nih? Tuhan akan marah sama kamu. Ya udah, Anda sendiri ambil kitabnya, ambil kitabnya, baca dulu kitabnya, ambil kitab Anda. Ambil kitab Anda, ya, baca dulu kitab Anda. Sama enggak yang seperti saya baca? Silakan Anda ambil kitabnya dulu. Silakan. Coba biar tidak dituduh ya, ambil kitab Anda biar Anda baca sendiri situ. Ambil. Paham kau? Baca dulu ya. Coba kau paham nggak? Baca dulu kitab Anda, ambil. Oh ya sudah, berarti kitab Anda salah gitu. Berarti kitab Anda ini salah. Saya mau tanya, kitab Anda ini salah atau tidak? Karena ini adalah kitab Kristen nih, ya. Kayak gimana nih kitab Kristen? Salah gitu. Itu yang kamu ketik-ketik itu, kamu Mana saya mengetik ini kitab Kristen? Udahlah. Bukan kitab saya, ini kitab Kristen. Tutup lab kau ini. Ini kitab Kristen, baca. Ya. Aduh, kalau kitab kami itu bukan begitu, ngerti kau? Ayo udah ambil, makanya ambil kitabnya. Ambil kitabnya, ya lalu dibaca gitu. Apakah saya bohong atau tidak? Kayak gimana sih? Ngerti kau, ha? Jadi orang coba ambil kitab Anda ya Bu ya, Anda baca, oke? Nggak perlu saya baca, saya tahu itu. Lah kalau gitu nggak perlu ngotot kalau saya tampilkan kitab Anda. Ini kitab Anda tentang masalah babi nih ya, Mas. Nih Imamat 11 ya. Turun di lab ini nih, biar orang babi juga haram bagimu ya. Jangan makan babi gitu. Jangan mengada-ada gitu sama saya. Baca dulu Bu. Kalau Ibu mau diskusi dengan saya nggak usah ngeyel, belajar dulu ya. Ibu belajar dulu, turun dulu ya. Masa saya tampilin kitabnya, saya yang disalahkan. Aneh kan ya teman-teman. Lebih baik disuruh belajar aja dulu. Ini kitabnya, ya sudah ditampilkan juga di fisiknya, ditampilkan juga di aplikasinya. Saya yang dituduh. Dasar kayak gimana itu rumusnya? Aduh, saya baca kitabnya malah saya yang dituduhnya. Heran saya. Aduh. Udah dibilang babi haram di kitab Kristen, setelah ditampilkan ngotot minta ampun sampai nyalahin saya. Heran. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya, saya cukup 2 kali aja sapanya. Ya, kalau yang enggak ini, ya, kalau yang enggak nyahut saya turunkan udah. Syukran jazakumullah ya yang kasih gift. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Anda dari Kristen ya? Iya. Aku mau nanya, silakan Bang. Open cam dulu. Mana lebih haram babi? Open cam dulu. Silakan open cam dulu, dibuka dulu kameranya sesuai aturan. Silakan dulu dibuka kameranya, baru ngomong. Saya akan izinkan Anda ngomong setelah Anda buka kameranya. Silakan open cam dulu. Silakan open cam dulu.
udah ya jadi berhala ya. Udah diinstruksikan ya. Coba buka kamera dulu ya. Gitu. Buka kamera dulu baru kita diskusi ya. Kalau jadi berhala nggak perlu. Heran saya. Tampilin kitab mereka, saya yang disalahkan teman-teman. Ini gaib memang gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Tat. Malam, Bang Kevin, Kristen Islam. Islam, Tat. Oh ya Bang, kita mengadakan diskusi lintas agama Bang. Saya izin gantikan dulu ya. Biar yang Ya, Kristen yang naik, ikut oke? aja, Bang. Terima kasih Siap, Bang. makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja ya teman-teman. Sesuai giliran ya. Sesuai giliran. Tuarisa tadi mana Tuarisa? Udah nggak usah minta turun naik yang muslim tarik dulu permintaan naiknya ya. Kalau mau langsung ini langsung apa? Aduh, sabar. Mana tadi? Sabar. Banyak banget itu yang minta naik masalahnya. Iya, muslim ngapain ya minta multi, nggak usah ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dah turun dulu ya. Kelamaan nanti. Satu-satu. Teresia. Oke. Daniel Pradana. Mana tadi ya hilang. Iya, saya nggak naikin yang di atas, saya naikin yang di bawah karena yang di bawah lama minta naik, udah minta multinya. Kan gitu. Sabar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang, Anda Islam Kristen? Islam. Aduh, Abang, ya turun dulu ya. Assalamualaikum ya Bang ya. Mohon maaf saya turunkan dulu karena itu Anda gak bisa open cam juga, terus juga Islam ya. Biarkan khusus Kristen, yang Islam kagak usah minta naik karena hanya membuang waktu gitu ya. Iya, udah nggak dipercaya lagi oleh Kristen kitabnya gitu ya. Ustadz, tolong WA saya mau TF buat Al-Quran. Nanti insya Allah ya habis live streaming saya balas semua WhatsApp ya. Sabar. Kita naikin lagi yang lain sesuai giliran. Aduh, ke bawah. Sabar ya teman-teman. Saya naikin yang di bawah masalahnya. Detailer sulut. Hilang. Bukan naikin yang di atas, tapi naikin yang di bawah saya. Detsul. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam Bang. Ada yang Abang mau sampaikan? Aduh, turun dulu Bang ya. Aduh, terbuang durasi kita gitu ya. Makanya yang Islam kagak usah minta naik gitu ya. Kalau mau langsung aja hubungi saya di WhatsApp gitu. Mana tadi?
Iya, saat dibaca biblosnya babi haram, pemakan babinya langsung ngamuk sama saya. Iya, aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Turun udah ya, lama. Sabar, yang mana tadi? Gilirannya The King. Mana The King? The King. Halo, selamat malam. Oh, peminum kencing onta. Oh, inilah ajaran kasih. Iya. Enggak bapak. Kita mute dulu ya. Gini. Wah, inilah penuh kasih ajarannya gitu ya. Wah, tunjukkan pesona ajaran Paulusnya. Silakan ajaran kasihnya. Keluarkan asli ajaran kasihnya. Ayo silahkan teman-teman, mari kita perhatikan ini teman kita ya, mau mengajarkan ajaran kasihnya nih ya. Ini kayak gimana? Gimana ajaran kasihnya? Coba silahkan ditunjukkan. Kenapa tadi kenapa langsung kejang? Kenapa ajaran kasih? Tunjukkan coba sama teman-teman ya. Ajaran kasihnya langsung ditunjukkan gitu ya kan gitu. Waduh, kenapa? Coba tunjukkan ajaran kasihnya ya. Wah, tuh teman-teman, tadi udah dikasih kesempatan kan kayak gitu ya. Aduh. Kayak gimana tunjukkannya? Itulah ajaran kasih yang asli kan kayak gitu. Macam mana? Sabar. Bro, kenapa sih harus kejang sama saya ya? Kenapa teman-teman? Kenapa harus kejang-kejang sama saya, Kristen? Padahal kan saya buka kitabnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, malah makan beliau. Ya, sesuai giliran. Saya naikin yang paling bawah, bukan yang paling atas. Karena yang paling bawah yang lama minta naik masalahnya. Kalau Anda ke atas kan ya malah nggak naik Anda nanti ya. Aduh. Halo, selamat malam. Salam malam, Bang. Iya, saya kan buka kameranya dulu, Bang. Ya, Bang. Oke. Abang mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Anda dari Kristen ya? Puji Tuhan, dari Kristen, Bang. Silakan, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya pun bisa, mau bertanya pun bisa. Baik, kalau begitu silakan abang duluan lah, saya ngikut aja. Itu artinya Tuhan bukan yang digantung? Artinya sesuai judul ya. Baik, gini Bang ya, sesuai dengan judul Tuhan bukan yang digantung. Iya betul. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung itu berarti Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu maha kuat. Apalagi kan di dalam agama Islam ada dalilnya yang berbunyi dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad ya. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Oke? Emang ada Tuhan rupanya yang digantung makhluk? Oh, ada nggak Tuhan yang digantung oleh makhluk, Bang? Menurut Anda ada atau tidak?
ngelak nih abangnya nih, ngelak abangnya ini. Bang. Iya. Bang. Kenapa ini jaringannya ya kayaknya ya? Iya loh. Iya saya. Iya, menurut abang ada nggak? Menurut abang gimana? Ada rupanya digantung makhluk Tuhan. Baik bang ya. Kalau menurut saya ya, dia menggantung Tuhan bisa jadi sebagai simbol pemberhalaan, bisa digantung di kalung kan bisa juga kan kayak gitu. Tapi kalaunya ada teman-teman merasa ya di luar agama Islam Tuhannya yang digantung, waduh itu berarti bukan Tuhan gitu. Ya kalau Tuhan kami bukan digantung. Tuhan Anda di apa? Oh disalib. Iya. Disalib. Abang punya Alkitab di situ? Ada bang. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 13. Digantung atau disalib dia? Galatia 3 nomor 13. Tolong dibacain bang. Sabar bang ya. Galatia. Bacain ya bang ya. Apa yang di YouTube ini pada ketawa? Gak usah ketrigger dengan rokoknya. Nanti kalau ada pelanggaran dia sendiri juga yang keturun teman-teman. Gak usah komen rokok gitu. Kalau belum ada pelanggaran biarin, aman aja. Itu aman itu bang. Iya. Udah, tolong bacain bang. Soalnya jarang juga membaca kitab bang. Iya, makanya nih kita belajar bersama nih. Iya. Ya. Karena kami kebanyakan ke ladang gitu bang. Iya. Waduh, buka kitab sendiri lama juga bang ya. Iya. Kenapa bang? Saya kan udah mengaku agak jarang juga membuka Alkitab. Iya paham, maksud saya kan agak lama juga nyarinya gitu karena terlalu tebal mungkin. Iya. Ya jujur bang, jujur sih, saya juga lama nyari. Kalau ini kan kitab Anda ada nih di sini ya. Tuh. Kalau saya nyari juga memang lama, memang betul lama. Banyak kali gitu. Ada. Ayo. Yang mana buat Galatia ini ya? Galatia 3 nomor 13. Ya kalau abang rajin membaca kitab abang, saya yakin abang pasti akan meninggalkan kitab abang gitu. Coba dulu, dicari dulu. Iya bang, makanya mencari akun nih bang. Galatia 3 nomor 13. Atau Anda punya HP 2 kan bisa juga lewat Google, nggak apa-apa. Banyak kok cara yang praktis. Yang satu ini aja pun payah diisi, apalagi 2. Iya. Tapi kenapa Tuhan sampai 3? Kan kayak gitu pula. Iya, di situ pun kan ada 2 juga. Berarti kami lebih dari 1 kan gitu. Di situ hubungannya. Baca dulu bang. Kata Anda 1 aja repot, apalagi 2. Tapi kenapa Tuhan sampai 3 gitu? Ya samanya bang. Di situ pun ada 2 Tuhannya. Di sini juga ada 3 kan. Berarti lebih. Siapa ada 2 Tuhan? Nah, siapa ada 2 Tuhan? Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu.
bukan 2. Itu pinter di kitab abang kan itu. Pokoknya saya tahu 2 Tuhan abang. Oh, kata siapa? Dapat dari mana Anda? Itu Dapat dari mana Tuhan saya 2? Bikin ketawa pula nih. Kalau dibilang Rob itu Tuhan ya. Oh, itu nanti pembahasan nanti masalah Rob anak buah Edis pula ini rupanya. Gak apa-apa ya teman-teman, anak murid Edis ini kita naikin satu persatu ya, kita kasih tahu dan kasih penjelasan biar waras semua gitu dari Edis ya. Gak apa-apa. Silakan Bang dulu kita bahas satu-satu biar kita nggak kacau gitu pembahasannya. Iya masukku abang carilah dulu ayatnya gitu Galatia itu. Aku udah capek mencarinya nggak dapat. Waduh. Ya udah saya yang bukain, abang yang baca ya. Iya. Nih Bang. Tapi lihat layar. Agak berbacanya. Bacain. Kayak mana separuh abang tunjukkan? Maka Kristus sudah menebus kita daripada untuk Taurat itu dengan menjadikan satu. Baca Bang. Kok tergantung pada kayu? Iya digantung memang. Itu terserah. Kan ini ya. Nih. Kalau di kita ini salah Bang. Bang saya ambil terjemahan lama, saya ambil terjemahan yang paling baru ya. Oke. Nih. Digantung Bang. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Digantung. Kristus ini siapa Bang? Ya Kristus Tuhan, nama Tuhan kami. Oh jadi Yesus Tuhan Kristus. Anda digantung gitu? Iya digantung di kayu salib kan? Walah. Berarti Bang ada Tuhan yang digantung. Beda cara penggantungnya. Beda cara menggantungnya. Itu kan di kayu salib. Kan judul saya tuh Tuhan itu bukan yang digantung. Kalaunya udah digantung itu bukan Tuhan pasti Bang. Jadi apa ada masalah sama Abang kalau ada digantung di situ Bang? Gini Bang ya, masalahnya kalau Tuhan itu digantung oleh ciptaannya, masuk akal enggak? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Itu kan menguji kesabaran itu Bang. Apa yang menguji kesabaran Bang? Yang saya tanyakan masuk akal nggak? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Anda bikin meja, ya meja itu bisa mengalahkan Anda gitu. Gimana logikanya? Meja kagak bisa pukul? Daripada kayak roh Anda kayak mana Bang? Apa? Satu-satu dulu Bang, ya. Satu-satu dulu kita bahas. Ya, Anda mau bahas rob? Oke, nanti. Iya, saya akui dulu itu digantung. Daripada kayak rob abang kayak mana? Kenapa rob? Kalau Muhammad itu rob Anda kan? Bukan. Jadi Nabi Anda. Nabi. Nah, daripada kayak Nabi Anda. Kayak mana? Ya, kenapa Anda membahas Nabi? Yang kita bahas ini Tuhan yang digantung. Tuhan dengan Nabi beda. Saya akui dulu digantung. Nabi Anda berzina. Kenapa dengan Nabi? Hah? Kenapa dengan Nabi? Saya akui Tuhanku digantung di kayu salib. Terus kenapa dengan Nabi? Daripada kayak Nabi Anda berzina. Di mana Nabi berzina? Bisa Anda tunjukkan ayatnya? Bisa, tapi nggak ada Al-Quranku gitu. Mana ada? Saya luruskan dulu sama Anda, nggak ada Nabi Muhammad itu berzina, nggak ada.
Bahkan beliau ya menyampaikan wahyu Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Nabi Muhammad aja mengajarkan jangan mendekati zina. Lalu Anda bilang Nabi Muhammad zina, kayak gimana teknisnya itu? Sedangkan istrinya ada 4. Loh, istri kan? Iya. Lah, emangnya Anda dengan istri Anda berzina gitu? Coba saya tanya, Anda dengan istri Anda berzina nggak? Sebutannya. Sedangkan si Yusuf, Saya tanya dulu, Anda dengan istri Anda itu berzina atau kagak? bukan berzina kalau satu istri. Bukan, berarti Nabi Muhammad tadi. Makanya, loh, jadi kalau lebih dari satu artinya itu berzina gitu. Berarti Anda mau katakan Yesus anak hasil zina gitu? Emang ada rupanya Yesus berzina? Lah, Yesus itu moyangnya berpoligami, istri kelima. Ayo, mau Anda katakan Tuhan Anda dari hasil zina? Istrinya Maryam. Ya. Nih, saya kasih tahu ya sama Anda, buka ya. Daud ibunya Maria. Baik, nih ya. Saya mau kasih tahu Anda, Daud itu Yesus itu keturunan Daud, betul? Daud itu berapa istrinya? Nggak nyampe ke sana apa Bang? Berapa rupanya? Daud itu istrinya 700, gundiknya 300. Oke? Di kitab Anda tuh, ya. Jadi Daud ini istrinya 700, gundiknya 300. Habis itu Daud ini menurunkan anak kepada istri yang kelima, Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Ya, menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakek Yesus. Kakek Yesus menurunkan ibu Yesus. Ibu Yesus menurunkan Yesus. Moyangnya Yesus itu berpoligami, istri kelima. Lalu kata Anda, ya, kata Anda ya bahwa bahwa istri lebih dari satu itu adalah zina. Berarti Yesus adalah keturunan zina gitu. Yesus itu kan diturunkan dengan roh. Daud itu istri kelima menurunkan Yesus. Turun. Nah, kena sendiri kan kau. Makanya ya, kalau lebih dari satu itu istrinya bukan zina. Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu bukan zina. Saya tanya juga dia, kamu dengan istri apa sebutannya zina? Kagak kan? Kayak gitu. Ya, Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya, kita tahu gitu, bukan zina. Ya, kalau kau anggap bahwa istri lebih dari satu itu adalah zina, maka kau bilang Yesus pun keturunan zina jadinya. Dasar, kenapa ya ini pada konslet semua? Ya teman-teman, ya yang kayak gitu wajib ya bagi kita untuk meluruskan. Nabi Muhammad dituduh, wajib kita luruskan. Nabi Muhammad itu tidak berzina. Nabi Muhammad mengajarkan ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala menjauhi zina. Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, di situ dikatakan jangan kamu mendekati zina, gitu ya. Diajarkan Nabi Muhammad tidak boleh berzina. Kalau nyari istri lebih dari satu bukan zina, tapi itu poligami. Ya, poligami. Kalau disebut zina, maka Yesus pun jadi anak keturunan zina jadinya. Dasar kalian ini ya, Kristen ini. Kemana sih otak kalian? Oke, wajib itu ya diluruskan ya. Terus ya teman-teman semuanya, begini, kita naikin yang lain lagi ya. Sabar. Oh, ini makin banyak, 22.000 penontonnya. Sip.
Halo Bang. Halo, selamat malam Bang. Ya, jumpa lagi dengan aku lagi nih. Silakan dibuka kamera Bang. Bukakan kamera di situ Bang. Ya, oke. Aku lagi loh jumpa. Mana? Lagi loh. Waduh, lupa saya Bang. Iya, abang dari Kristen? Ya Kristen lah, nggak mungkin aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku menyembah Yesus Kristus pengikut. Baik. Ya, sekarang abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Terserah aku, tapi ya bertanya duluan aku Bang ya. Nah, silakan bertanya duluan. Ya, aku mau bertanya, mengapa di Indonesia negara jika kita Kristen membahas Muslim ditangkap? Satu. Dan membahas Muhammad ditangkap. Tapi giliran Islam membahas Kristen tidak ditangkap. Nah, aku pertanyaan, abang tokoh agama nggak Bang? Bentar, saya biar nggak banyak-banyak gitu Bang. Pertanyaannya dulu, ya nggak banyak-banyak dulu. Satu-satu maksud saya. Jangan langsung 2, 3 gitu. Nanti lari konteksnya. Gak usah dipotong. Ya, jangan Anda atur. Saya minta Anda bertanya satu, bereskan dulu gitu. Tokoh agama ya. Terus? Tokoh agama kan? Kenapa emang? Nah, pertanyaan saya gini Bang. Dahulu kala sebelum Muhammad lahir, Ka'bah itu dahulu kala tempat berhala. Kedua, Abraham dan Ismail bukan mengakui Mekah atau Ka'bah. Nah, jadi Abraham dan Ismail hanya mengakui Bakah. Benar atau tidak itu? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Saya tidak akan pertanyakan Tuhan bukan yang digantung, itu saya tidak pertanyaan. Itu aja saya pertanyaan, Baik. Bang. Bisa diulang Bang tadi. Yang pertama pertanyaannya itu keputus suaranya tadi. Bukan putus, nggak pernah putus suara saya, Bang. Suara saya di sini dengarnya putus tadi yang pertanyaan pertama. Pertama, pertanyaan saya ya kan? Pertanyaan saya nggak akan nanya Tuhan itu bukan yang digantung katanya. Nah, untuk agama tuh nggak. Pertama, kenapa Islam jika dibahas Kristen akan ditangkap Kristen? Baik. Dan jika Kristen membahas Islam akan ditangkap. Baik. Pertama, kedua. Halo? Ada dua, terus? Kedua pertanyaan saya. Dahulu kala sebelum lahir Muhammad di Masehi ke-7, Ka'bah dahulu kala itu sebagai tempat berhala. Abraham dan Ismail mengaku itu Bakah. Padahal di dalam Arab Bakah itu sama dengan Mekah atau Ka'bah. Benar atau tidak itu, Bang? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Baru saya. Baik. Yang terakhir dulu ya, Bakah apakah Mekah? Iya, itu bahasa zaman dulu, Bakah, Mekah gitu. Enggak. Itu betul. Itu secara detailnya aja, manuskripnya aja, Bang. Aku butuh manuskrip, bukan detail dalil yang Abang pahami dalam secara digital. Manuskrip apa? Manuskrip yang Abang pahami, manuskripnya apa yang Abang ketahui? Iya, manuskrip tentang apa? Saya awam, Bang. Gini, Anda kan bertanya, apakah Bakah itu Mekah? Itu betul. Terus? Dari mana jalannya, Bang? Oh, Bakah dengan Makkah karena dari penyebutan bahasa Semetik, Bang. Bukan bahasa Semetik. Itu ya Bakah sebutan sebelum di luar Mekah. Bakah. Oke, Bakah itu ada di gunung di mana, Bang? Nanti dulu Anda bertanya apa lagi? Aku tanya, itu Bakah ada di Tadi saya menjawab aja belum selesai, Anda tanya pula. Bukan soal pertanyaan Anda kan ada 3 tadi, betul? Oke, jawablah. Oke. Makanya dengarkan gitu, heran saya. Jawabannya dengarkan dulu gitu. Kok tiba-tiba Anda baru saya jawab nanya lagi gitu? Ya, apakah Bakah itu Makkah? Ya, Bakah itu Mekah ya, teman-teman. Saya jawab tuh ya. Nih, Bakah. Ya. Nih. Dia penyebutan aja beda. Ya, Bakah adalah Mekah ya. Nah, sama gitu. Kalau kita lihat pun Bakah atau Mekah banyak gitu ya persamaannya.
Apakah Bakkah itu Mekah ya? Bang. Kalau abang Nih ya. memang Kata masuk- ini ya. Contoh ya kayak gini ya. Tunjukkan buka kan. Kata Bakkah ialah nama tempat di mana Ka'bah didirikan. Sedangkan Makkah ialah keseluruhan kota Makkah. Ya kayak gitu pengertiannya. Nah, itu pertanyaan yang ketiga saya jawab dulu ya. Apakah Bakkah itu Mekah? Maksud Betul. saya bukakan dulu situsnya, bukakan dulu situs bacakan. Ini Anda buka sendiri ya. HTTPS ya. rm.id atau Anda bisa ke NU online ya. Pertama, Bang. Atau Anda Yang bisa ke pertama, NU online ya. Secara AI, bukan Ya. secara itu. Apa secara AI? Apa kami Islam nggak pakai AI? Ngapain pakai AI? Nah, Islam itu ada rujukannya, Oke. punya pedoman sendiri. Ngapain pedoman AI? Abang bukan pakai manuskrip. Abang bukan pakai manuskrip. Aduh. Ngapain Anda atur-atur Islam yang udah tetap? Islam Bukan. itu pakai Abang data, pakai Al-Quran. Nah, kalau Anda minta pertanyaan Anda dijawab kan saya tampilkan aja gitu. Ya, ngapain pakai Kayak AI? gini, Bang. Abang ngerti nggak arti manuskip, Bang? Abang Aduh. ngerti nggak manuskip artinya? Anda bertanya lagi gitu atau kayak gimana? Abang ngerti nggak Aduh. manuskip artinya? Bang, Anda ini nanya lagi atau kayak gimana? Dua pertanyaan Anda saja belum saya jawab loh. Iya. Abang ngerti nggak manuskrip? Anda bisa diskusi nggak, Bang? Bisa. Ngerti diskusi Abang nggak? ngerti manuskrip? Ya makanya kalau Anda bisa diskusi, dengarkan dulu pertanyaan Anda, jawabannya apa? Kayak gimana sih? Belum juga habis dijawab kan kayak gitu ya? Iya, belum habis dijawab. Habis itu yang kedua tadi apa pertanyaannya? Lupa saya pertanyaannya yang kedua pula. Gara-gara dia sendiri gitu. Belum lagi selesai saya jelasin satu gitu ya. Udah ini nanya lagi gitu yang baru. Yang pertama, Coba Bang. kenapa Islam membahas Kristen langsung ditangkap? Baik, itu Kristen saya jawab langsung. Membahas Muslim langsung ditangkap. Apa alasannya? Ini kan Bhinneka Baik. Tunggal Ika, Pancasila. Apa alasannya? Baik. Jawab dulu. Baik, alasannya kenapa? Karena Al-Quran itu mempunyai disiplin ilmu. Oke. Sedangkan Bible itu bahasa Indonesia, tinggal pakai bahasa Indonesia kita bisa ngerti. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu ada ilmu khusus untuk mempelajarinya. Maka ketika Kristen membahas Al-Quran tanpa ilmu ulumul Quran, maka itu penistaan. Karena apa? Di dalam ilmu ulumul Quran banyak cabang ilmu, salah satunya nahwu sorof dan bahasa Arab gitu. Itu alasannya. Baiklah, oke, terima kasih jawabannya dan alasannya oleh ini ya, Bapak ini atau Abang Bang Ucup ini tokoh agama ya? Yang kedua lagi Bang, tadi apa tadi? Apakah Ka'bah itu tempat berhala, betul ya? Nah, ya itu mau saya secara filosofis apa ya? Filosofis, filosofis, Ya, dan secara sejarahnya benar atau tidak? Baik. Dahulu Sebelum kala- Islam datang, apakah Ka'bah Bukan itu Islam, Bang, bukan Islam sebelum lahir. sebelum Islam? lahir Muhammad. Iya, sebelum Atau Islam bahasa datang sebelum Turkinya, lahir kan? atau bahasa Turkinya, bahasa Turki atau Arab itu kan Muhammad kan, hanya nyampe di bahasa Indonesia-nya Bang, Indonesia-nya si Muhammad. Gini, saya sampaikan. Bukan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam datang, Ka'bah itu memang dijadikan oleh kafir Quraisy sebagai tempat penyembahan berhala. Aku mau nanya kan itu memastikan aja. Abang kan karena tokoh agama. Banyak berhala Bang di Ka'bah itu dulu. Tuhan, haleluya, Abang berkas selalu karena Abang tokoh agama dan ustadz. Jadi saya kan pengen tanya, mana tahu ada manuskrip dan teolog yang pernah Abang pelajari
baik secara Islam maupun secara Kristen. Gini Bang, Anda dengarkan jawaban saya dulu. Ya, Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus ya, Islam itu datang. Ka'bah itu memang adalah tempat penyimpanan berhala dulu. Apalagi kafir Quraisy, mereka ada punya berhala di Ka'bah itu, mana Lata wal Uzza gitu. Jadi kan itu pusat perdagangan tuh, kota Mekah itu. Jadi orang-orang yang dari luar Mekah berdagang ke situ, mereka meletakkan penyembahannya di situ gitu. Gitu. Jadi setelah Islam datang, Nabi Muhammad waktu kejadian Fathul Makkah ya, pembebasan kota Mekah, berhala-berhala itu dihancurkan gitu. Oke Bang, lanjut lagi Bang ya. Sebelum bahas Kristen kita Bang ya. Nah, ada 600 patung katanya itu. 600 berapa tuh nggak tahu saya. Tapi satu yang nggak dipecahkan atau dimusnahkan. Kenapa itu Bang? Alasannya kenapa Bang? Di Makkah atau di Ka'bah itu bukan Baka ya, bukan Baka, karena Abraham dan Ismail mengatakan kalau Baka itu ada di gunung, nggak tahu gunung Sinai ya namanya, ada gunung apa itu nggak tahu. Oke. Ya kalau manuskrip atau sejarahnya Bang, ada yang ditinggal, semua dikeluarkan Bang. dikeluarkan bagaimana Bang? Nggak ada yang ditinggalkan berhala di situ, semua dimusnahkan. Secara manuskripnya yang saya tahu ya ada cerita lah ya gitu ya, atau yang saya pahami sejarahnya ada katanya patung tertinggal situ. Nggak ada patung tertinggal di situ. Itu cerita dari mana itu? Itu cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Abraham, itu bukan Ibrahim. Iya, Abraham atau Kalau Ibrahim Turki bilang ada. Ibrahim. Kalau Turki bahasa Turki memang Ibrahim. Ya kalau cerita Nabi Ibrahim memang ya atau Abraham ya, kita sebutnya kayak gitu aja. Ada ceritanya dalam Islam, dia sedang menghancurkan patung-patung kan kayak gitu, disisakan satu lalu digantungkan dia kapaknya. Ketika kaumnya ribut, Tuhan mereka hancur, ditanyalah Abraham atau Ibrahim, kenapa, siapa pelakunya? Dia Ibrahim mengatakan, tanyalah tuh kepada patung yang lebih besar, kan kayak gitu. Kalau ya masalah Fathul Makkah itu Bang ya, Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, nggak ada disisakan berhala di dalam Ka'bah itu, gitu. Jadi jangan salah cerita, itu cerita Abraham. Bukan Abraham. Abraham ya memang Abraham, Ibrahim itu bahasa Turkinya sampai ke Arab gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja Iya. saya pertanyakan. Iya, Jadi artinya gini. Bang, Terus Abang ini kan tokoh agama. lalu Tokoh agama di salah satu di Muslim. Kenapa sih Bang? Setidaknya kita kan sebagai tokoh agama memberikan suatu informasi tentang ajaran Islam, bukan baik. membaur-baurkan kitab-kitab agama lain gitu Bang. Bukan saya bukan mengajarkan. Jangan bilang ada saya mabuk. Ini saya minum kopi loh. Siapa bilang nggak mabuk saya? Ayo Bang minum kopi dulu kita Bang. Buat ketawanya Bang. Baik. Baik, begini ya Bang ya. Kayak gini. Sebenarnya pertanyaan yang Anda tanyakan itu ditanyakan kepada saya udah hampir 100 kali mungkin ada. Gitu. Hampir 100 kali selama 8 tahun ya. Kayak gini Bang ya. Bukannya saya tidak mengajar Islam, ada saya mengajar internal Islam juga ada gitu. Ada di waktu senggang dulu saya pernah juga ngajar di internal Islam. Terus ya ada waktunya juga saya belajar kan kayak gitu, membahas internal. Ada waktunya juga saya belajar eksternal gitu. Jadi bukan cuma Abang lihat saya tenarnya di lintas agama, enggak. Di internal saya pun juga bahas gitu tentang agama Islam. Gak mungkin dong saya mengajarkan Bible Anda sama umat Islam, gak mungkin. Oke. Aku mengenal abang di tahun 2017. Iya. Jadi seperti itu. Tidak mungkin dong saya mengajarkan. Berarti abang mengerti dong apologet sama apologetika. Ya, pembelaan iman Kristen, apologetika istilah. Ya. Jadi kayak gitu Bang. Jadi Gimana lah itu? selain live streaming ini, maksud saya selain live streaming ini, saya juga membahas internal gitu. Kenapa saya melakukan ini? Mungkin Anda udah tahu alasannya. Apologet sama apologetika itunya. Abang ini apologetika atau apologet?
Kalau apologet kan secara harfiahnya, secara bahasanya pembelaan terhadap iman. Tapi itu kan Kristen, apologet gitu. Ya. Apologetika itu kan materinya. Jadi Cara berapologetnya. saya selalu, abang udah kenal lo ini di tahun 2017. Kenapa selalu ada buat bahasa apologetika atau apologet ya abang bilang itu tentang ini abang bilang. Karena itu sekali ya. Ya, kalau itu hanya dari terkait bahasa aja itu, Bang. Bukan bahasa, itu nggak boleh bang bahasa bang. Karena Juma juga bilang begitu bang. Kenapa? Karena Juma, Apa? Juma udah blokir saya loh. Kenapa? Ya, Diblokir. saya membahas tentang apologet. Lah kenapa dengan apologet emang? Ya kan maksud lo, kenapa ada apologet Islam, apologet Kristen? Padahal abang bilang sendiri itu apologet untuk pembelaan untuk Kristen. Ya tahu saya istilahnya pembelaan dari iman Kristen kan apologet tuh istilahnya. Ya kenapa ada di bahasan abang sebelum penutupan dari live abang ada tentang ini apologet gini, ini abang. Gitu. Iya, gini kata apologet itu kita pakai yang diartikan untuk apa? Untuk apa? Membela iman Islam. Karena mereka taunya dari kekristenan, ya, dari orang-orang Kristen itu bahasanya apologet gitu, Bang. Oke lah, yaudah bahas Kristen. Yang mana abang mau bahas Kristen? Ini banyak ini yang mau nanya bahas tentang Kristen katanya. Nih, udah kita bahas aja biar supaya saya kalah. Mau nanya apa teman-teman? Bahas lintas iman baik, saya boleh tanya satu hal ya. Abang Kalimantan di mana bang? Selatan. Oh ke selatan. Salam kenal bang ya. Salam kenal. Saya pun bingung dari mana aku nih bang. Dari tadi mungkin. Kan gitu. Jadi gini bang, saya mau bertanya ya tentang kitab Anda itu. Oke baik. Bang, beberapa hari ini saya kebingungan baca kitab Anda itu ya. Saya kritik tentang masalah ujung langit dan ujung bumi. Itu di mana itu bang? Bang, aku pun juga nggak tahu bang. Justru gini bang ya. Justru gini bang. Aku pengen kali lo bang berdoa. Kadang aku agama Kristen bang ya. Berdoa sama Tuhan saya. Saya nggak tahu kapan dikabulkan. Saya menjumpai Tuhan saya nggak pernah. Abang pernah nggak gitu sebagai abang tokoh agama atau ustadz? Pernah nggak abang berdoa abang bermimpi atau berjumpa langsung dalam mimpi ataupun secara hayalan dengan Tuhan abang? Oh gini bang. Jadi Itu kalau saya, ya, Bang. ya saya jawab pakai dalil. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluk. Jadi kalau Allah itu dimimpikan berarti bukan Allah, gitu. Bukan gitu. Jadi kalau untuk masalah apakah dia betul ada, jawabannya ada. Apakah doa saya sering diijabah? Sering gitu. Iya, itu tergantung dari perbuatan kita dalam sehari-hari. Berdoa Ya. dan lakukanlah yang kau lakukan. Kalau kita berdoa aja tapi tidak ada yang kita tindakan, tidak akan bisa terlaksana. Betul tidak? Ya, kayak ya yang seperti Betul itu tidak? betul Abang gitu. sebagai tokoh agama meyakini nggak apa yang dalam istilah di Al-Quran abang? Oh ya jelas lah. Nah, jadi kayak gini bang. Kita lanjut ya. Saya mau bertanya satu hal Ini sama kita anda. lintas agama ya bang ya, bukan Ya, kayak gimana tuh tentang masalah ujung langit dan ujung bumi itu gitu. Saya kan baca Bible Anda. ujung bumi. Saya kan awam. Abang bagaimana secara definisinya? Bagaimana ujung langit dan ujung bumi? Bagi saya nggak masuk akal, bang. Jangan bilang bang ya, jangan bilang bumi ini bulat. Rupanya tumpah air laut. Bukan, saya sering lihat piti. Oh iya, itu piti sindiran saya itu. Saya nggak tahu itu ada empat piti yang lewat ya. Iya, saya sindir. Karena apa? Di kitab Kristen bumi itu datar masalahnya. Iya, baru penafsiran ya bang. Bumi itu sebenarnya kalau seandainya bulat pasti air laut tumpah. Tumpah, makanya harus datar biar nggak tumpah gitu seperti di Bible. Berarti gravitasi bumi itu tidak ada gunanya ya? Saya nggak ngomong gravitasi, enggak. Dari sejak kapan saya ngomong gravitasi di situ? Bang, oke lah, itu gak usah dibahas. Nanti malam. Iya, kan saya belum bahas. Banyak nanti komentar Kan yang kayak gini bang, maksud saya itu kan kalau bumi itu bulat, air itu lumpah. Saya nggak tumpah, saya nggak bahas gravitasinya, enggak Oke. gitu. Kalau seandainya kata abang, kenapa orang Kristen menganggap bumi itu datar? Itu saya tidak tahu. Tapi menurut saya bumi itu sebenarnya secara pendidikan itu bulat. Bulat.
Pendidikan bulat. Baik. Dan di dalil abang dan manuskripnya di mana bang bahwa itu bumi itu adalah datar? Di mana bang bisa mengatakan Kristen itu? Di mana dalilnya ataupun? Baik. Saya tampilkan ya. Oke, katakanlah. Nih. Coba Anda ke Perjanjian Baru Matius 24 nomor 31. Oke, katakanlah. Nih saya bukakan aja ya. Bukakan aja bang, nggak apa-apa. Jangan ikut buka bajunya bang ya. Nih ya teman-teman. Ya. Dan buram. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Iya, lanjut. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang satu. Oke. Saya mau tanya ini, keempat penjuru bumi ini, penjuru ini kan sudut atau pojok kan gitu. Dan ya, iya, penjuru ke penjuru. Itu berarti kan dari tarik lurus ke itu secara horizontalnya. Kayak gini bang. Penjuru menurut KBBI apa ya? Pojok atau sudut? Ya oke. Ya itulah vertikal dan horizontal. Kan kayak gini kan? Sudut ke sudut. Horizontal. Jadi jika kita seandainya kita gariskan, dengar dulu bang. Kan kayak gini, jika kita gariskan dia, kan jadi lingkar dia. Betul atau tidak? Gini bang, gimana caranya kalau bumi itu bulat tapi ada sudutnya? Dengar bang, secara horizontal dan vertikal kita ginikan, ya gini ya. Kita garis dia, ketemu ujung ke sini, ujung ke sini, ujung ke sini, ujung ke sini, ibaratkan utara, barat, timur dan selatan. Oh, jadi yang maksudnya arah mata angin. Bulat dia bang, itu maksudnya. Arah mata angin. Ya begitu ceritanya. Oh, berarti bang gini. Kalau penafsiran abang, gini dengar bang, penafsiran abang, ibaratkan penjuru berarti dari garis ini ke garis itu, jadi lurus lagi tuh. Makanya abang bilang, maaf ya bang, ini karena piti yang lewat ya, maaf ya, karena piti yang lewat ini banyak berapa yang salah lewat, bahwa bumi itu bulat. Kalau bumi itu bulat, ya berarti air laut tumpah, abang bilang. Iya. Berarti nggak berlaku secara pemikiran kita, logika berarti nggak berlaku gravitasi. Berarti baik bang, kita bahas itu ya, menarik. Ya. Baik, jadi gini bang ya. Saya kan membaca kitab Anda sehingga saya menyindir gitu. Di Bible itu kalau bumi itu bulat, air laut itu tumpah, maka harus datar seperti di Bible kan kayak gitu. Jadi gini bang, yang dinamakan kata Kristen kan 4 arah mata angin, keempat penjuru, betul? Iya. Ini bang ya perlu disekolahkan lagi penerjemah Anda ini. Bukan maksudnya penjuru itu bang. Keseluruhan bang. Penjuru iya gini. Sudut bang. Gini, bumi itu bukan cuma 4 penjurunya bang. Jangan potong bang. Penjuru itu seluruh atau cuman dasar satu titik dengan satu titik? Kita sama bang. Baik, bang, penjuru bumi itu bukan cuma 4 bang. Justru itu keseluruhan. Penjuru bukan cuma 4. Barat daya, barat timur, tenggara juga ada. Ya, jadi oke. Arah mata angin itu. Oke, saya gariskan lagi nih lagi. Nah, nih, ini dengar gini ya. Timur, tenggara.